Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat rumah belajar, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas fungsi dan struktur tubuh tumbuhan. Lihat tanaman di sekitar kita, mereka akan tumbuh indah dan hijau karena organnya berfungsi dengan baik. Kali ini kita akan mempelajari jaringan yang ada di dalam tanaman-tanaman ini. Kita saksikan videonya ya. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami jaringan meristem dan jaringan dewasa, menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada batang, akar, dan daun. Jaringan meristem disebut juga dengan jaringan embrional, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis, yang menyebabkan sel-selnya tumbuh semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer terdapat pada ujung akar dan ujung batang, sehingga tumbuhan akan mengalami perpanjangan. Meristem sekunder terdiri dari kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler biasanya terjadi di tanaman dikotil sehingga batang tanaman dikotil dapat menjadi besar. Sementara kambium gabus biasanya menggantikan peran epidermis. Aktivitas kambium vaskuler biasanya terjadi pada tanaman dikotil yang akan mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga terbentuklah lingkaran tahun. Jaringan dewasa atau jaringan permanen dibedakan menjadi 4: pelindung, dasar, penyokong, dan pengangkut. Jaringan pelindung berada pada bagian luar tumbuhan, contohnya seperti jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini akan mengalami modifikasi menjadi stomata, trikoma atau rambut-rambut, duri, dan sel kersik. Jaringan dasar atau jaringan pengisi berperan dalam proses fisiologi atau metabolisme, contohnya jaringan parenkim. Pada daun, jaringan parenkim ada pada palisade dan bunga karang, sementara pada umbi terdapat di korteks. Jaringan penyokong berfungsi untuk menunjang tubuh tumbuhan. Untuk tubuh tumbuhan yang masih muda, penunjangnya disebut dengan jaringan kolenkim. Untuk tubuh tumbuhan yang sudah tua, penunjangnya disebut dengan sklerenkim. Sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler terdiri dari xilem dan floem. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Jaringan meristem apikal, sel-selnya terus membelah sehingga menyebabkan akar menjadi panjang, lalu tudung akar melindungi jaringan meristem agar tidak rusak. Lalu epidermis merupakan bagian terluar akar, lalu rambut-rambut akar adalah hasil modifikasi dari epidermis, lalu korteks tersusun dari jaringan parenkim yang selnya tipis yang tersusun renggang, sehingga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Endodermis, dan di dalamnya terdapat pita kaspari, tersusun satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Silinder pusat terdapat jaringan pengangkut baik xilem maupun floem, perisikkel, dan parenkim empelur. Ini adalah
gambar endodermis, dan yang biru adalah pita Kaspari. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Jaringan epidermis terletak di bagian luar batang. Pada batang dikotil yang sudah tua, jaringan epidermis ini akan rusak dan digantikan oleh jaringan gabus. Korteks tersusun atas jaringan parenkim. Ada yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Lalu ada berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Epidermis daun terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis daun termodifikasi menjadi sisik, rambut-rambut, dan stomata. Biasanya pada siang hari stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun dan digunakan untuk fotosintesis. Beda halnya dengan kaktus atau tumbuhan di daerah kering, stomata akan menutup di siang hari dan akan membuka di malam hari. Pada beberapa tumbuhan, daun dilapisi oleh kutikula untuk mengurangi penguapan. Di bawah lapisan epidermis daun terdapat jaringan palisade dan di bawahnya lagi terdapat jaringan bunga karang. Di sini terdapat banyak klorofil. Palisade dan bunga karang disebut dengan jaringan mesofil sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran yang seragam. Hai sahabat rumah belajar, bagaimana video pembelajaran kali ini? Semoga bisa bermanfaat ya. Ingat, Mahatma Gandhi pernah bilang, belajarlah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.